Masa Orde Baru, Stabilisasi Politik dan Rehabilitas Ekonomi. A. Pengertian dan latar belakang Orde Baru 1966 sampai 1998. Orde Baru merupakan sebuah istilah untuk memberikan batasan antara kekuasaan Insinyur Soekarno dengan Soeharto. Latar belakang lahirnya masa Orde Baru. Terjadinya peristiwa G30S PKI. Keadaan politik dan keamanan negara kacau. Adanya konflik TNI AD yang anti PKI. Keadaan ekonomi juga semakin memburuk. Kesatuan aksi kami, KAPI, KPPI, dan lain sebagainya yang ada di masyarakat bersatu membentuk Front Pancasila untuk menghancurkan tokoh G30S PKI. Nah, setelah membahas latar belakang, masa Orde Baru juga membahas kondisi politik, ekonomi, dan keamanan sebelum masa Orde Baru. Orde Baru juga memiliki transisi kepemimpinan. Soekarno membawakan pidato pertanggungjawaban terhadap peristiwa G30S PKI pada sidang umum keempat MPRS. Pidato tersebut bertujuan nawaksara. Dampak Supersmar 11 Maret 1966. Soeharto membuat kondisi politik di Indonesia kembali stabil dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. 12 Maret 1997, Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada sidang istimewa MPRS. 27 Maret 1968, MPRS melantik Soeharto sebagai presiden yang menggantikan Soekarno. Soeharto setelah Supersemar. Kebijakan Soeharto setelah Supersemar: 1. Membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormasnya. 2. Pelajar dan mahasiswa diizinkan kembali sekolah. 3. Menahan 15 menteri yang terlibat dalam G30S PKI. 4. Memperbaharui kabinet dan lembaga legislatif atau MPRS dan DPR GR. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, membuat situasi politik di Indonesia menjadi stabil dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah mulai meningkat. Satu. Perkembangan politik pada masa Orde Baru. A. Supersemar 11 Maret 1966. Masa Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat pemerintah 11 Maret 1966 atau Supersemar. Surat ini dikeluarkan oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto yang saat ini menjabat sebagai Panglima AD. Melalui Supersemar, Soeharto ditugaskan untuk mengambil segala tindakan dalam rangka memulihkan keadaan dan menjaga kewibawaan pemerintah yang sempat menurun pada peristiwa G30S PKI. B. Penyederhanaan partai politik. Pada tahun 1973, Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan dengan melakukan penggabungan partai politik menjadi 3, yaitu Golkar, PDI, PPP. C. Pelaksanaan pemilu. Selama 32 tahun menjabat Soeharto memimpin Indonesia, pemerintah Orde Baru juga berhasil melaksanakan pemilu sebanyak 6 kali.
1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Pada masa Orde Baru, semua pemilu dimenangkan oleh Golkar. Pendukung Golkar, Pegawai Negeri Sipil atau PNS, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Dengan dukungan PNS dan ABRI, Golkar dengan mudah menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. D. Dui fungsi ABRI. ABRI memiliki dua fungsi, yaitu 1. Sebagai kekuatan militer, 2. Sebagai kekuatan politik di pemerintahan. Dengan adanya kebijakan ini, kedudukan ABRI menjadi semakin dominan. Perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru. A. Program jangka pendek 1966 sampai 1969. Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto dihadapkan dengan masalah ekonomi yang sangat sulit. Permasalahan ekonomi masa Orde Baru. 1. Tingkat inflasi mencapai 650%. 2. Utang luar negeri. 3. Harga kebutuhan pokok melonjak. 4. Kerusakan sarana dan prasarana.